Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya, para pecinta nostalgia berbudaya dengan Chris. Teman-teman, ini ada 3 pusaka yang ketiga-tiganya memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Yang satunya Chris lurus, ya, yang satunya adalah Chris jangkung, looknya 3, dan yang satunya adalah Chris sengkelat, looknya ada 13. Nah, teman-teman sekalian, perbedaan yang cukup signifikan dari segi fisik, namun dalam segi esoteri, ketiganya ini saya rasa ada sisi kesamaannya secara esoteri. Nah, kalau bicara esoteri ini teman-teman, bagi teman-teman yang bukan percaya ya, namun begini, dalam sisi mistik pada keris itu saya rasa memang tidak bisa terpisahkan, karena pengakuan daripada UNESCO pada keris itu ada sisi mistiknya juga teman-teman. Jadi yang dinilai kebudayaannya dan juga adat istiadatnya, begitu pula pada sisi keunikan pada keris itu termasuk unsur mistiknya itu ada di dalam situ, ya, termasuk di dalam situ. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, bahwa memang apalagi dari sisi ini ya, keris ini apa namanya, putut kembar namanya ini. Putut kembar itu kalau di zaman dulu di era Pajang gitu teman-teman, ada salah satu empu yang terkenal. Sebetulnya beliau itu adalah Empu Umyang ya. Itu adalah sebuah nama empu. Jadi pengukuhan daripada nama keris itu suatu kebiasaan adat istiadat yang secara turun-temurun menjadi sebuah kebiasaan yang sudah melekat di telinga masyarakat, sehingga menjadi dikenal dengan empu keris Umyang. Sebetulnya itu adalah nama seorang empu. Yang Empu Umyang ini mempunyai nama lain, ya, gelar lain sebagai Empu Supo Mandrangi. Pernah mengabdi pada era Pajang, namun terjadi gejolak, ya, yang namanya mengabdi di daerah keraton. Tentunya ada saingan-saingan. Nah, nama saingannya itu adalah Empu Jublak namanya. Sehingga Empu Umyang itu merasa tersingkir teman-teman. Sehingga berekspansi keluar daerah dan menjadi menjadi keraton dalem Mataram waktu itu. Nah, itu adalah Empu Supomandrani sebetulnya, yang merupakan empu yang sangat piawai, baik itu dari sisi teknik penempaannya sangat piawai, begitu pula dari sisi tirakatnya teman-teman. Jadi kalau empu itu memang mempunyai kekuatan spiritual, itu yang penting, linue ya, empu yang linue. Jadi kalau empu linue itu secara supranatural oke, secara piawai dalam teknik pembuatannya pun oke. Nah, ini adalah empu atau keris Umyang biasa disebut orang teman-teman. Yang kedua adalah keris Wengker. Nah, kenapa disebut Wengker? Wengker ini adalah suatu kerajaan yang dulunya adalah suatu kerajaan kecil. Usut punya usut, ternyata memang Wengker ini bisa dibilang dalam sisi literasinya memang agak ini teman-teman, agak ada perbedaan pandangan begitu. Ada yang bilang munculnya Wengker ini sudah semenjak Mataram kuno, sehingga turun-temurun pada era Mataram pun masih ada gitu. Jadi merupakan suatu kerajaan kecil. Dan ini kalau dilihat dari gestur besinya ya, dari gestur besinya itu memang ada ini teman-teman, rasa-rasa Mataram gitu. Secara pasikutannya itu bukan Mataram dalam arti bukan buatan dalam Mataram, bukan, tapi ini masih ada bau Wengker begitu. Ada yang menyebut juga Wengker itu
ada keris yang bisa dinamakan Mediun Wengker, ada seperti itu. Kalangan perkerisan ada istilah tangguh atau era pembuatan Mediun Wengker, ada juga yang bilang seperti itu sah-sah saja. Jadi saya kira keris jangkung ini secara aspek filosofi memang sungguh sangat bagus. Jangkung cinangkungan, apa yang dicita-citakan itu akan terkabul. Ini dalam secara aspek filosofi. Dan selanjutnya adalah keris sengkelat, teman-teman. Nah, keris sengkelat ini secara tangguh ya, ini adalah tangguh Mediun Mataram, atau biasa orang menyebut Purubaya. Itu adalah suatu kerajaan kecil yang berada di sekitaran Mediun, Ponorogo dan sekitarnya. Eksis, dan 2 kali Panembahan Senopati Mataram itu mengekspansi secara militer, namun kedua kali serangan tersebut menjadi gagal. Usut punya usut, ternyata ditengarai secara persiapan prajuritnya maupun secara persenjataan, Purubaya merupakan suatu kerajaan yang betul-betul ya bisa menyebabkan musuh kewalahan karena adanya pusaka yang sangat kuat. Jadi empu-empunya itu sangat luar biasa. Ini adalah Purubaya. Tangguhnya merupakan tangguh Mediun Purubaya, dan dapurnya adalah dapur sengkelat. Untuk pamornya sendiri kan belum kelihatan karena memang belum diwarangi atau belum dibersihkan, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, dan jangan lupa Anda untuk mengikuti ya perkembangan dari Hunter Pusaka, bisa follow Instagram, teman-teman. Ini di sini banyak ya, di story juga disampaikan atau ada edukasi di sini tentang perihal pusaka atau sanaji, teman-teman. Jadi yang punya Instagram bisa follow Instagram di Hunter Pusaka, teman-teman. @hunterpusaka, begitu ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.